Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Putri Santika, kelas PPKN 23A. Ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan wujud dari nilai-nilai bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan masih terus digunakan hingga saat ini. Di setiap masa, Pancasila mengalami perkembangan, terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Dalam masa-masa tersebut, terdapat banyak hal yang belum relevan dalam penerapan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Banyak penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama yaitu masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pancasila mengalami ideologisasi yang berarti Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mempertahankan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila itu untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam. Kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang ditetapkan yaitu demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintah. Pada periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Selanjutnya, perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru terjadi pada masa kekuasaan Presiden Soeharto dari tahun 1968 sampai 1998. Orde Baru menanggapi sistem politik otoriter menjadi demokrasi liberal. Namun, sistem liberal dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tujuan utama Orde Baru dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yaitu pemerintah berkehendak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi sebagai kritik terhadap pengalaman Pancasila pada Orde Lama yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.
Pada awal penerapan P4, pemerintah berhasil menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi dasar dan ideologi dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak berselang lama, implementasi pemerintah sangat mengecewakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari Pancasila dan cenderung mengatasnamakan Pancasila untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. Pancasila dijadikan senjata untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.